Awal berdirinya Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, yang secara harfiah berarti dasar negara, yang mempunyai 5 unsur. Pancasila sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilainya telah ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri dan selalu diterapkan, baik itu nilai adat, istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Asal mula langsung. Asal mula langsung diartikan atau dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama asal mula bahan kausa materialis. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri telah ada dalam bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya hakikat nilai Pancasila dapat digali dalam bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Asal mula bentuk atau kausa formalis. Perumusan bentuk daripada Pancasila yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta BPUPKI sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asal mula tujuan atau kausa finalis. Pancasila dirumuskan dan dibahas oleh para pendiri negara, tujuannya untuk dijadikan dasar negara, dan yang merumuskan tujuan dari Pancasila itu sendiri adalah BPUPKI, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian ditetapkan oleh PPKI. B. Asal mula tidak langsung. Adapun maksud dari asal mula, yaitu nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskannya oleh para pendiri negara, sehingga apabila asal mula tidak langsung ini dirinci akan dijabarkan menjadi: yang pertama, unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum dirumuskan menjadi filsafat negara. Nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut sebelum menjadi dasar filsafat negara telah menjadi pedoman dan memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa segala asal mula tidak langsung terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Sejarah terbentuknya Pancasila. Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mampu mencapai masa keemasannya pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Pada saat itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itu kita temui seloka persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin pada tahun 29 Mei 1945. Secara pidato ia menulis yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Profesor Supomo, dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Kepersatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno juga merumuskan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu dalam pidato tersebut diajukan oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang kebudayaan. Selesai sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk akal dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil terdiri atas 8 orang, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wasid Hazim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadi Kusumo, Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta.
Setelah sidang bersama BPUPKI, Panitia 9 menghasilkan rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam pembahasan tersebut di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaikun, yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, diantaranya A.A. Maramis, menemukan Soekarno menyatakan keberatan dengan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk disahkan menjadi bagian dasar negara untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan. Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula wakil golongan Islam diantaranya Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singo di Mejo, dan Ki Bagus Hadi Kusumo keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam, akhirnya mereka menyetujui pengganti rumusan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sebuah emergency exit yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia. Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945, usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Pada 5 Juli 1959, Presiden Indonesia saat itu Soekarno mengambil langkah mengeluarkan dekret kepala negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Negara di Indonesia menggantikan Undang-Undang sementara negara. Dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan versi populer. Rumusan terakhir yang akan dikemukakan: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.